Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali karena hari ini kita bisa kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Adik-adik, kita bersyukur ya karena punya Allah yang selalu ada dengan kita saat suka maupun saat duka. Karena itu, Kak Emi mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita nyanyikan Kudaki Daki Daki. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Ya adik-adik silakan duduk kembali, kita mau berdoa, semua lipat tangan tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami datang untuk beribadah. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati kami semua. Allah Roh Kudus menyertai adik-adik di rumah supaya mereka dapat fokus, konsentrasi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Allah itu sudah sangat baik bagi kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki lewat pekerjaan dan usaha mama papa. Karena itu mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita siapkan persembahan kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberkati pekerjaan papa mama, memberkati usaha papa mama. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan sebagian yang terbaik dari kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati, supaya ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita nyanyikan Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setia.
Ya, adik-adik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan kita. Kak Emi mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan sikap sopan, sikap doa. Kita angkat tangan kita mau sanjung Tuhan kita nyanyikan Ku Sanjung Kau. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih karena Engkau selalu menolong kami dalam hidup kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan, terpuji-puji Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan kita. Saatnya kita untuk berpisah kelas, untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kali ini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan telah menjaga kami dalam istirahat malam. Dan hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan berkati ada di sekolah minggu, diberikan hikmat untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang didengar hari ini. Berkati Karini juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semua juga sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Karini mau bercerita tentang seorang pemuda yang dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Nah, pemuda ini adalah pemuda yang sangat sederhana. Dia tiap-tiap hari mengembalakan kambing domba. Nah, tapi bagaimana ya kok bisa jadi raja? Nah, Tuhan memilihnya karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang senang beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Siapa orangnya? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Adik-adik, pada suatu hari Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Samuel, "Janganlah terus bersedih karena kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul. Aku akan mencari penggantinya. Karena itu, aku mengutus engkau, pergilah ke Bethlehem, bawalah lembu muda dan temuilah Bapak Isai." Dan Samuel pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Dan Nabi Samuel pun menemui Bapak Isai dan mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Apa yang harus dilakukan Nabi Samuel, Tuhan akan beritahukan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki dan 7 anaknya menghadap Nabi Samuel, tapi yang paling bungsu tidak hadir.
Nabi Samuel melihat anak-anak Bapak Isai ini memiliki perawakan yang tinggi dan gagah. Karena itu, Nabi Samuel melihat Eliab, Abinadab, Simea, dan sampai 7 anak laki-laki Bapak Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Karena Tuhan Allah berfirman, mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, tapi aku melihat hati. Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, apakah masih ada anakmu lagi? Lalu Bapak Isai pun menjawab, ya, masih ada yang paling bungsu. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Namanya Daud. Nabi Samuel pun menyuruh Bapak Isai untuk memanggil Daud. Dan Bapak Isai pun memanggil Daud ya adik-adik. Nah, Daud ini memiliki mata yang indah dan juga paras yang elok ya adik-adik. Tuhan melihat hati Daud yang begitu mengasihi Tuhan, karena itu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi Tuhan berkenan ya kepada Daud. Jadi adik-adik, Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Dan Tuhan berkenan atas Daud. Sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud ya adik-adik. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati Daud. Setelah itu Nabi Samuel pergi ke Rama. Ya adik-adik, pelajaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bagaimana Tuhan memilih Daud. Daud badannya kecil di antara semua kakak-kakaknya, tapi Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat tinggi, besarnya kita, wajah kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena itu, milikilah hati yang mengasihi Tuhan ya. Adik-adik, kita semua berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu seperti apa adik-adik? Nah, hati yang mengasihi Tuhan adalah mau beribadah kepada Tuhan dan mau memuji nama Tuhan, senang berdoa, bahkan tidak suka marah-marah ya. Lalu tidak suka juga bertengkar, lalu mengasihi mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman semua, dan menjadi berkat bagi semua orang. Itulah orang yang mengasihi Tuhan ya adik-adik. Untuk ayat hafalannya ada di Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dihafal ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari lipat tangan dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Tuhan telah memilih Daud sebagai raja, orang yang sederhana, tapi Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Bahwa kami semua dan adik-adik sekolah minggu memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan bawa kami juga Tuhan untuk setia, beribadah kepada Tuhan, mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik, bahkan mengasihi teman-teman kami. Jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan berkati juga gereja kami dalam pelayanan. Berkati papa mama juga Tuhan dalam usaha kerjaan. Berikanlah kesehatan tiap-tiap hari bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.